ilmiahkan, ya, mengilmiahkan, mengformalkan supaya bisa dipakai dan supaya bisa diterima oleh orang banyak kalau dia sudah ilmiah. Bahkan dari momen areanya ada rencana kalau ini sudah ilmiah kita akan terapkan, kemudian kita akan minta hak kekayaan intelektualnya atau HKI. Jadi kemarin Bu Lia sudah menjajaki pihak HKI, ya, pihak HKI meminta kita mengadakan persiapan. Ya, salah satu persiapannya adalah mempersiapkan artikel. Jadi kelihatannya artikel ini nanti Anissa juga bagaimana caranya kita nyusun semacam artikel. Apakah ini artikel pada umumnya, ya, yang ada abstraknya, yang ada latar belakang, pendahuluan, tujuan, pembahasan, dan hasilnya. Mungkin seperti itu ya, Anissa. Dan cara umumnya kan seperti itu. Nah, untuk mencapai apa yang kita harapkan pada hari ini, ya, untuk menyusun artikel itu, ini kita mulai dari permasalahan. Tentu ada permasalahannya. Kenapa kita menganggap, ya, yang kita sebut dengan jepitan itu penting, ya. Di sini saya, ya, atau kita memakai singkatan TKSP. Ya, nanti kita akan lihat apa itu TKSP. Ya, ini TKSP sementara, mana tahu itu bisa dibakukan, berasal dari singkatan total konus selimut pipa dorong. Jadi total konus selimut pipa dorong. Dan nilai yang ketiga baca manometer ini tentu sudah nilai ketiga-tiganya, konusnya juga, selubungnya juga, pipa dorong yang selama ini kita sebut stang. Di SNI diberi nama pipa dorong. Nah, berangkat dari ini, ya, permasalahan ini berdasarkan referensi yang ada selama ini di kampus-kampus atau di buku-buku, di referensi, penyondiran dapat diberhentikan pada saat bacaan nilai QC sama atau lebih besar 150 kg per cm persegi dan dibaca berturut-turut 3 kali. Ini referensi yang ada selama ini. Tetapi fakta di lapangan sering dijumpai, ini bukan sekali tapi sering dijumpai, ya, sering dijumpai nilai QC lebih besar 150 kg per cm persegi dengan bacaan lebih dari 3 kali kembali ditemui atau didapat nilai QC yang kecil. Bahkan ada tanah lunak dengan nilai QC kecil dari 10 kg per cm persegi. Jadi setelah ditemui 150 bisa kembali lagi kecil dari 10 atau lebih, ya, atau lebih dari itu. Kondisi ini membuat, ya, membuat kita atau membuat kami untuk membuat terobosan untuk mengetahui berapa kapasitas dari alat sondir yang ada dan kapan harus diadakan pemberhentian penyondiran. Dan ini belum ditambahkan, ini ada kaitannya, ya, ada kaitan juga mungkin bacaan manometer nanti, ya, kalau terus diteruskan malah manometernya yang putus itu kalau baca terus. Nah, mungkin kaitannya tidak begitu banyak, tapi ini. Jadi kita berangkat dari ini permasalahan. Kayaknya kalau kita menyusun artikel, permasalahannya ini itu yang terjadi. Jadi kenapa kita menganggap, ya, yang kita beri nama jepitan atau TKSP itu penting, ya, kenapa itu anggapannya? Ke bawah
sekitar 4 cm. Jadi 4 cm itu yang ini, kepala konus ini 4 cm ya. Jadi kalau diangkat ini ya, kalau diangkat kepala konus itu kalau diukur 4 cm dari yang runcing sampai ke habis yang hitam itu 4 cm. Setelah itu dilakukan bacaan manometer yang menyatakan perlawanan ujung. Dalam penekanan selanjutnya, mantel dan konus bergerak 4 cm. Nilai yang terbaca pada manometer merupakan nilai perlawanan lekat dan nilai tekanan ujung. Jadi itu yang dikurung ya, kalimat yang pertama. Kalimat kedua yang dikurung, jika batang konus sudah dimasukkan ke dalam tanah, putar bahagian sebanyak 5 kali bahagian pemutar sondir, maka dapat dilihat bahwa jarum manometer, maksudnya diengkol, mungkin untuk memadatkan ya katanya sampai 5 kali ya. Jadi bahwa jarum di manometer menunjukkan 2 nilai. Nilai yang besar adalah jumlah perlawanan konus atau JPK, sedangkan nilai yang kecil adalah perlawanan penetrasi konus PPK yang selama ini kita sebut QC. Jadi yang kecilnya QC, satu lagi ini dia perlawanan jumlah. Di sini ini dia dari referensi lain, sama bahasanya 4 cm, cuma ini sedikit lebih jelas kalau yang ini. Dan bacaan manometer sebagai perlawanan penetrasi konus PK, penekanan selanjutnya terhadap konus dan selubung atau mantel ya. Tadi S itu kan selubung, ke bawah sedalam 8 cm. Jadi yang mantel ini 8 cm. Nah, ini 8 cm kalau diukur. Bacalah manometer. Jadi karena tadi di diktat itu terlipat-lipat ini hanya mengatakan bahwa tadi ya perlawanan JP yaitu perlawanan penetrasi PK dan hambatan lekat HL atau cliff-nya. Sama, ini sama dengan tadi. Bacaan yang besar kita kurangi bacaan yang kecil, 2 bacaan di manometer, itulah frictionnya, itulah friksinya. Jadi kalau Anissa mau ambil video tambahan yang dekat bisa enggak? Kalau itu satu kan nggak ada jom-jomnya itu pasti. Ini secara umum yang ditekan 4 cm, kemudian yang 8 cm yang ini bacaannya. Terus tadi saya coba dengan tulisan tangan ya, coba dengan tulisan tangan. Apabila kan sudah selesai 2 kali tadi ya, sudah selesai. Kalau kita lanjutkan, apabila penekanan dilanjutkan ya lagi atau terus terhadap konus dan selubung atau mantel tadi setelah kedalaman 8 cm, maka yang terbaca di jarum manometer adalah konus tambah selubung tambah stang luar. Itu yang diberi nama jepitan. Ya, pertama namanya ini pertama ya, TKNS ya, mortal, konus, mantel, apa tadi S yang terakhir itu? Stang luar ya. Jadi total perlawanan adalah konus, mantel plus stang luar. Setelah baca di SNI, yang stang luar itu namanya pipa dorong di SNI, pipa dorong. Maka itu ini kita revisi. Apabila penekanan dilanjutkan, diteruskan terhadap konus dan selimut mantel setelah kedalaman 8 cm, maka yang terbaca jarum manometer adalah konus, mantel, pipa dorong. Ini yang kami
beri nama jepitan tanah. Kita ganti jepitan tanah atau TKSP. Nah, total konus selubung pipa dorong. Itu yang TKSP-nya. Tapi ya, saya coba presentasikan dulu semua. Nanti baru tolong kalau ada perlu didiskusikan, dicatat, kita diskusikan slide yang mana aja. Mungkin kalau waktu diskusi ya tidak perlu ada inilah rekamannya, biar lebih hidup. Ya Anissa, sampai selesai presentasi ini. Ini kita ambil dari SNI, bahwa stang itu di SNI namanya pipa dorong. Nah, dan pipa dorong ini, yang stang ini harus lebih kecil dibandingkan yang konusnya. Ini diameternya harus lebih kecil, yang stang itu. Ya. Ini sedikit masalah tadi. Kalibrasi itu minimum 1 kali dalam 3 tahun. Yang dikalibrasi sih semuanya, tapi biasa kan hanya dibatasi di itu aja manometer. Kemudian ini membaca ini, ketika membaca kayaknya putaran engkol mesti stabil, ya, putar engkol searah jarum jam, dan jaga agar kecepatan penetrasi konus berkisar antara 10 mm atau 1 cm per detik sampai dengan 20 mm per detik, plus minus 2. Jadi S itu detik ya, sekonnya detik. Selama penekanan batang pipa dorong tidak boleh ikut turun. Nah itu dia. Jadi pipa dorong ini nggak boleh ikut turun. Kalau ikut turun sudah baca ketiga. Nah itu yang selalu jadi masalah. Pipa dorong sudah ikut turun, masih juga dibaca. Ya, karena akan mengacaukan bacaan data. Jadi ini juga salah satu permasalahan ya di SNI mengatakan pipa dorong tidak boleh ikut turun. Kalau ikut turun bagaimana? Disitulah timbul permasalahan. Itu perlu didata kalau turun. Ya, itulah bacaan ketiga yang kita beri nama TKSP tadi ya. Nah, terus ini tadi juga ada catatan. Jadi kemarin juga ada pertanyaan, manfaatnya apa? Ya Bu lihat, manfaatnya apa? Nah, ini manfaatnya dapat mengetahui kapasitas alat sondir. Jadi ini fakta mengatakan selama kita mengadakan uji sondir ya, yang sudah puluhan tahun ya, kemampuan kapasitas alat sondir 2,5 ton itu TKSP-nya lebih kecil atau sama dengan 240. Artinya batasannya 240 kg per cm persegi. Untuk kapasitas alat 5 ton, TKSP-nya lebih kecil 320 kg per cm persegi. Ya. Jadi ini merupakan temuan, ya, temuan dari alat sondir yang kita gunakan. Ini masih TKMS yang belum diganti. TKSP, apabila dilampaui bagaimana? Kalau dia dilampaui, tentu operator tidak sanggup lagi mengengkol. Nah, nanti mungkin juga ketika di session diskusi nanti dibantu bahasa yang enaknya seperti apa. Ini kan baru dihimpun beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian rantai putus, kemudian as besi gigi dorong. Jadi gigi dorong itu didapat dari SNI di sini. Jadi SNI yang gear itu, yang bahasa di lapangan kan gear ya. Gear itu gigi dorong, gigi yang mendorong penekanan hidrolik melalui suatu roda gigi yang merupakan bahagian dari alat ukur penetrasi atau roda gigi ya. Roda gigi boleh juga. Nah, ini putus kalau melebihi kapasitas ini. Nah, manfaatnya kita ingin memberhentikan, jadi manfaatnya mengetahui kapan boleh diberhentikan. Nah, kalau tidak diberhentikan akibatnya ya rantai putus dan as besi gigi
dorong, ya, itu akan patah. Itu yang selama ini, yang dulunya pernah terjadi. Ya. Rantai putus, ngelas lagi. As patah, ngelas lagi. Dulu tidak dipantau ini. Sekarang, kalau sudah mencapai ini, berhenti aja. Ini kadang-kadang tenaga operator ini berlebih. Jadi ini yang korban. Kalau ini berlebih, yang dua ini korban. Dan itu permasalahannya. Nah, inilah belangko lapangan yang akan kita ajukan. Ya, yang JPT ini kita ganti dengan TKSP nanti kalau disepakati. Ya, jadi selama ini ada dua. Ya. Terus kalau kita lihat yang di SNI, ya SNI Sondir itu di 2827 2008. Ya. SNI ini dia menggunakan istilah di sini CW. CW itu bacaan pertama, kemudian TW ini bacaan kedua dalam KPA. Ya, satuannya KPA. Kemudian ini KW ini selisihnya 89 selisih 1. QC katanya perlawanan konus. Cuma ini QC ini juga KPA per 100. Ya. Saya sampai sekarang nggak tahu nih kenapa jadi 16. Bu Yuli? Ada rumusnya biasanya. Ada rumusnya. Oke. Kita katakan ada rumusnya ya. Ini FS-nya, ya. Nah, cuma jadi pertanyaan, ya. Nah, gini Bu Yuli, saya selesaikan presentasi dulu. Jadi pertanyaan, kalau ada rumusnya di grafik pakai yang CW atau pakai yang QC? Di grafik itu dia pakai yang QC. Kenapa sudah dikalikan 2? Kan bahaya sekali kalau dia pakai yang sudah dikali 2 ini. Ini nih rata-rata kali 2 semua nih. Jadi tanpa rumus kita sudah nampak rumusnya kali 2. Ya. Di grafiknya dia pakai QC dan dia bukan pakai CW. Kita lihat di sini di SNI. Ini yang tadi kita copy, Bu Yuli. Ya. Yang ini ya, coba kita lihat ini 50 ya. Ini 56, dia pakai QC di grafik. Nah, kalau ini dipakai untuk perencanaan kan bahaya sekali, kan dikali 2. Selama ini kita memang ini referensi dari manapun yang dipakai yang baca manometer pertama, yang CW. Cuma ada catatan, ya, apakah KPA konversi dari KPA, nanti Anissa coba dicari ke kilogram per sentimeter persegi. Apakah dikali 2? Ini dia. Ini kita cari di Google bahwa 1 KPA ini juga 1 kilogram gaya per sentimeter persegi. Berarti sama. Kalau sama kan tidak ada alasan yang dikalikan 2. Nah itu. Itu yang ada di SNI. Kemudian kita kembali melihat grafiknya. Ya. Grafiknya kayaknya ini keliru. Di semeter 40, semeter 60 harusnya 32 dengan 22. Ya. Kali 2 ya. Dia pakai yang belasan ini. 11. Jadi yang ini benar, dia pakai yang QC. Khusus 1 titik ini terplot yang CW di sini. Kalau kita lihat ini di 2 meter 80, ini sekitar 20, 2 meter 80, semeter 80, semeter 80 ini benar nih, sekitar 20-an. Dia tidak gunakan CW, yang 1 titik dia gunakan CW. Berarti ini SNI yang sebagai panduan, kalau seperti ini kan cukup membuat bingung juga ya. Ini SNI untuk panduan. Ini SNI-nya. Ini tadi CW adalah pembaca manometer untuk nilai perlawanan konus KPA. TW pembacaan manometer untuk nilai perlawanan konus dan geser.
dalam satuan KPA. KW selisih dengan KPA. P konus gaya pada ujung konus. P piston gaya dua di tabel sini. Nah, selama ini referensi dari manapun bacaan pertama adalah langsung QC. Di situ bedanya. Ya. Kemudian ini sedikit ya, yang topik utamanya sudah selesai. Ini hanya tambahan aja, tambahan bahwa mula-mula ini ya, mula-mula dari konus sederhana. Sombir standar memiliki luas penampang ujung konus sebesar 10 cm persegi. Ini luasnya, ujungnya. Dan potongan melintang konus dengan sudut puncak 60 derajat tanpa selimut. Ini, jadi tanpa selimut. Itu yang dikatakan konus, yang memakai selimut itu dikatakan bikonus atau bikonis. Kemudian ini, ya, ditemukan ini ada selimut ini. Jadi berikutnya Beckman menambahkan selimut di belakang konus tersebut. Umumnya luas selimut tersebut adalah 150 cm persegi. Perancangan alat mantel kon atau selubung selimut tersebut, solder ini dirancang untuk menghindari masuknya partikel tanah ke dalam ruang. Ya. Antara ini tidak terbaca. Jadi kemudian pada tahun 1953 ini ditambahkan lagi, ya, suatu selubung untuk mengukur gesekan selimut kemudian dikembangkan oleh Profesor Beckman di Indonesia pada tahun 1953. Jadi enggak sekaligus mereka mendapatkan bikonis lengkap seperti ini. Ini cara bertahap, ya. Dari ujung aja tambah lagi mantel di atas konus, kemudian ditambah lagi ini selubung geseknya. Ini ada tambahan. Ini mungkin tidak perlu sampai di sini, ya, tidak perlu sampai di sini. Hitung-hitungannya nggak usah sampai sini. Oke. Ini mungkin nanti orang lapangan ya, bahwa ini butuh tabel-tabel ini boleh diambil ini. Ini ada nilai QC-nya. Tabel-tabel ini penting sekali. Kemudian di sini kayak kita memprediksi di Jambi itu bahwa ini QC-nya 2N ya. Ini 3,5 N jenis tanah apa? Ini penting sekali. Jadi tidak langsung kalikan 4N ya. Dan ini menurut siapa? Referensinya berbeda-beda. Kalau menurut Jatmiko, ya, ini dikatakan kalau lumpur pasir, lumpur sedikit kohesif dan campuran ini cuma 2N QC-nya. Kemudian pasir halus sampai sedang dan sedikit lumpur kepasiran, ini 3,5N. Pasir kasar, pasir dengan kerikil sudah 5N, bukan 4 lagi, ya. Kerikil berpasir dan kerikil ini sudah 6N. Jadi berbeda-beda ya. Kemudian ini beda lagi. Ini lebih lengkap ya. Jelas yang menurut Henry ini berbeda dengan Jatmiko tadi ya. Ya, cuma masih mungkin ringnya tidak terlampau selisih tidak terlampau jauh. Ini sandisir ya, 2,5. Ini pasir lunak ya, fine sand ya, ini silty fine sand 4. Ini sudah 4 ya. Kemudian ini pasir yang medium ya, lunak sampai medium ya, ini 4,8. Nah, di sini gravel sampai 8. Ini besar sekali ini ya. Tadi paling besar cuma 5. Ini sampai 8, 10, 8 sampai 18. Mungkin ini nanti ya, untuk orang lapangan perlu ada session khusus kita bahas hal seperti ini. Karena hari ini kita tidak terfokus ke sini, ya. Tidak terfokus ke sini. Nanti kita cari waktu khusus. Mungkin ya rekaman videonya boleh sudah.